Cerita ini diawali di sebuah dataran kekaisaran Wu. Ada sebuah kisah yang melegenda mengenai 9 rahasia kaisar kuno, yang mana dia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno ini dirumorkan dia adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya dia turunkan pada sebuah buku yang terpecah ke seluruh dunia. Diceritakan apabila kamu mempraktikkan buku ini, maka kamu dapat mencapai dunia surga dan bumi. Dan jika berhasil, maka surga dan bumi itu sendiri bisa berada di tanganmu. Kini buku tersebut berada di tangan seorang kaisar sihir. Dia adalah Zhu Yifan. Kita panggil saja namanya Jopan, MC kita di manhwa ini. Dia begitu bangga memiliki buku tersebut. Namun, yang tidak dia sadari bahwa keberadaan buku tersebut yang kini ada di tangannya telah tersebar ke penjuru dunia. Dan kini, dia menjadi sasaran semua ahli bela diri karena memiliki buku tersebut. Tiba-tiba seseorang datang dengan wajah panik dan tergesa-gesa. Tuan, gawat, ini gawat. Pasukan gunung telah tertembus dan mereka semua telah tumbang. Dia bernama Zhou Cheng, murid dari MC kita. Saya khawatir tak lama lagi 7 kaisar bela diri akan datang kemari. Menanggapi kepanikan muridnya, Zopan hanya tersenyum lalu berkata, tak perlu panik begitu. Bahkan 7 kaisar sihir bukanlah tandinganku. Aku sungguh tak berharap mereka akan menghancurkan seluruh pasukanku dan akan langsung datang berhadapanku sekarang. Nampak di luar sudah berjejer pasukan musuh dari berbagai fraksi. Hei kaisar sihir iblis, serahkan buku itu pada kami. Zopan hanya tersenyum menanggapi itu. Ini sekelompok prajurit semut berani menantangku. Lawak kau cah. Zopan mulai melayang, mencoba untuk memulai pergerakan. Sontak para prajurit itu pun panik. Oi, hati-hati, dia datang. Zopan pun memulai pergerakannya dengan menyiapkan sebuah jurus yang terlihat di tangan kanannya nampak berwarna hijau. Dalam sekali jalan, 4 prajurit itu pun tumbang. Dengan sambil dipenuhi darah dari musuh-musuhnya, Zopan terus merangsek maju ke depan. Namun terdengar seruan seseorang dari arah atas. Woi kaisar sihir, aku tak akan membiarkanmu. Akhirnya kalian datang ke sini juga 7 kaisar. Zopan pun langsung mengubah arah menuju ke 7 kaisar bela diri yang telah datang. Di belakangnya nampak Zhou Cheng yang mengikutinya. Woi kaisar sihir, cepat serahkan buku 9 rasa itu padaku, dan nyawamu akan aku tangguhkan. Kaisar pedang kah? Orang pertama yang diakui oleh tempat suci ini. Bahkan jika kalian maju bersama, kalian tak akan pernah mampu mengalahkanku. Kenapa mesti repot-repot mencuri kematian, ha? Apa kau tahu situasimu sekarang, ha? Kau sekarang menjadi musuh seluruh tempat suci. Kau pikir tak ada orang yang lebih kuat di tempat suci ini, ha? Tiba-tiba seseorang di belakang kaisar pedang ikut berbicara. Zopan, buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama kaisar suci. Di belakang, Zhou Cheng ikut menyela. Tuan, ini tidak bagus. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus ini. Mendengar itu dari muridnya, kaisar sihir hanya tersenyum. Lalu, musuh terkuat di tempat kudus ini ya? Bahkan, menjadi penjahat pun, akan aku hancurkan kalian semua. Tiba-tiba, besi dingin keluar dari tubuhnya. Apa ini? Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati. Melihat itu, kedua kaisar nampak tidak merasa kaget dan hanya tersenyum. Seolah ini semua sudah mereka rencanakan. Zhou Cheng, kau pengkhianatnya. Kau yang membocorkan semua rahasia buku 9 surga dan pasukan gunung, ha? Aku sudah membesarkanmu, mengajarimu sejak kecil. Tapi kenapa kau mengkhianatiku?
Tuan, meskipun Anda guru saya, Anda tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia itu untuk diri Anda sendiri dan mencegah saya untuk mencurinya. Bahkan, Anda tidak menunjukkannya pada saya. Jadi, kau mengkhianatiku hanya karena alasan itu, ha? Terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya. Yang pasti saat ini Anda tidak bisa bergerak lagi. Bukankah Anda mengajari ini kepada saya? Dan pedang yang menancap itu pun ditarik paksa oleh Jocheng hingga darah mengalir keras dari tubuh Zopan. Dalam hati kecilnya, Zopan berkata, Jocheng, aku telah mengajarimu sejak kecil. Tapi kau begitu cemas hingga berpikir sempit hingga tak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai. Bagus, bagus. Sekarang akan kuhancurkan buku 9 surga ini beserta tubuhku agar kalian tak akan pernah mendapatkannya. Sial, ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Nampak cahaya keputihan menyilaukan itu mengelilingi tubuh Zopan, lalu berubah menjadi warna kuning keemasan. Dilihat dari kejauhan, itu benar-benar nampak menyilaukan dan Zopan pun meledakkan dirinya. Berpindah ke tempat lain, nampak cahaya putih jatuh dari langit. Sedangkan di bawahnya terlihat beberapa orang tergeletak dan suasana mengerikan seolah-olah bekas sebuah pertarungan yang cukup sengit di sana. Perlahan-lahan cahaya putih itu turun dan masuk ke tubuh seorang pemuda di sana. Tiba-tiba pemuda itu membuka matanya lalu bangun dan memperhatikan tubuhnya. Ini sekarang adalah aku. Sambil mencoba berdiri, Zopan terus berkata dalam hatinya, aku tak menyangka bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu datang dari arah semak-semak. Nampak beberapa pasang mata mengarah padanya. Terlihat beberapa monster serigala datang dari arah semak-semak. Para serigala itu pun meneteskan air liurnya seolah-olah siap untuk menerkam mangsanya. Hush! Para serigala itu pun semua berlari ke arah Zopan. Namun, berisik kalian. Hanya dengan tatapan matanya saja, para serigala itu bergidik ketakutan. Bukan hanya para serigala itu, bahkan hewan-hewan yang berkumpul di sekitar merasa terintimidasi dengan kekuatan yang Zopan pancarkan. Merasa sudah tak ada ancaman, Zopan pun mulai berjalan. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Zopan, tolong aku. Sambil melirik ke arah orang itu, Zopan berkata dalam hatinya, sepertinya orang ini adalah seseorang yang dikenal oleh bocah ini saat dia masih hidup. Bagus. Kekuatannya ada di lapisan kedua. Dan ini dapat digunakan. Akan kuserap kekuatan itu. Zopan pun datang menghampirinya. Namun hal tak terduga yang dilakukan Zopan membuat orang itu merasa kaget. Oi, apa yang kau lakukan? Kau bukan Zopan. Siapa kau? Dengan sedikit tersenyum, Zopan menjawab pertanyaan orang itu. Ya, aku bukanlah bocah itu. Aku adalah kaisar sihir, Su Yipan. Tanpa menunggu lama, Zopan pun langsung menggunakan salah satu jurus dari 9 rahasia kaisar kuno, teknik 9 rahasia, Drain Touch. Zopan mulai menyerap kekuatan dari orang itu. Suara kesakitan pun terdengar cukup keras di hutan itu. Tak lama kemudian hutan itu nampak hening kembali, dan terlihat Zopan yang sedang duduk bersila, sedang mengkondisikan tubuhnya setelah menyerap kekuatan dari orang tadi. Dalam catatan buku rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk memperkuat dirinya. Namun, aku harus bekerja keras untuk mengolahnya supaya tidak dapat penolakan dari jiwa yang diserap. Sepertinya aku harus terlebih dulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap. Setelah cukup lama, akhirnya Zopan kembali bangkit dan meneruskan perjalanannya. Sebelum itu, dia menghampiri mayat orang yang sudah diserapnya tadi untuk mengambil jubahnya. Sudah pagi. Aku tak menyangka menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Nampak sebuah kekuatan petir putih keluar dari telapak tangannya.
Rupanya Jopan ingin mencoba kekuatan tersebut. Jopan mulai mengarahkan kekuatannya ke arah sebuah batu yang cukup besar. Batu itu pun hancur seketika, dan kilatan-kilatan putih nampak mengelilingi tubuh Jopan. Jopan tersenyum. Dengan mata menyala yang dipenuhi dendam, dalam hatinya Jopan berkata, "Kaisar Pedang, Joceng, tunggu saja kalian. Aku akan datang. Ketika aku kembali lagi ke tempat suci itu akan menjadi akhir untuk kalian. Dari badan ini sudah aku perbaiki dari 0 sampai ke tahap 5. Jopan pun pergi dengan melompat, melewati beberapa pohon seperti di film-film Naruto. Sambil terus melompati dahan-dahan, dalam hatinya Jopan cukup menyayangkan bahwa memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali ke tempat suci itu. Tak lama, fokus Jopan pun teralihkan oleh sesuatu yang terjadi di depannya. Sepertinya terjadi sesuatu di sana. Nampak terlihat beberapa orang yang sedang disudutkan oleh beberapa bandit di sana. "Oi, keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami." Orang yang berbicara ini adalah Pang Tongling, seorang kepala penjaga dari keluarga Luo. "Pang Tongling, aku telah menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun." Orang ini bernama Sun Guanja, seorang pelayan keluarga Luo yang berkhianat. "Cih, dasar pengkhianat. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Bahkan jika kami harus mati. Kakak, jangan menghentikanku. Aku ingin membunuh para pengkhianat ini." Jopan yang melihat kejadian itu, dalam hatinya dia berkata, "Oh, tak heran. Rupanya keluarga Luo sedang dalam masalah. Rupanya mereka sedang berurusan dengan beberapa para bandit." Bandit? Keluarga Luo? Perasaan macam apa ini? Apa hubungan keluarga ini dengan tubuhku? Cih, sialan. Lebih baik aku pergi dari sini. Namun saat Jopan hendak pergi, tiba-tiba... Apa ini? Bagaimana? Kita lanjutkan cerita sebelumnya. Jopan yang hendak pergi meninggalkan tempat itu, namun tiba-tiba jantungnya terasa sakit. Jopan merasa ini benar-benar begitu sangat menyakitkan. Serasa jantungnya seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Jopan berpikir, apakah mungkin ini akibat dari latihan tadi? Apakah sihirnya tidak cocok? Atau mungkin tubuh ini yang tidak cocok untuk berkultivasi? Berbagai pertanyaan muncul di pikiran Jopan, hingga dia mengira kalau tubuh yang sekarang dia tempati hanyalah tubuh seorang sampah. Untuk memastikan semuanya, Jopan pun mulai mengecek seluruh tubuhnya dengan bermeditasi. Dan setelah dicek, jantung, meridian, bahkan nafasnya, semua berfungsi normal. Jopan berpikir keras tentang apa yang terjadi dengan tubuhnya. Lalu Jopan terpikir akan sesuatu. Dan untuk memastikannya, dia kembali melompat ke tempat tadi dia berada. Benar saja, setelah Jopan melihat perempuan bermarga Luo itu, jantungnya tidak terasa sakit lagi. Jopan mulai menduga-duga, apakah ini sihir hati? Tadi ketika dia pergi menjauh, tiba-tiba jantungnya terasa sakit. Dan ketika dia kembali dan melihat perempuan Luo itu, sakitnya mendadak hilang. Nah, diceritakan bagi para praktisi atau ahli bela diri, bila mereka terkena sihir hati, itu sama saja dengan mereka terkena kutukan, yang mana tidak bisa leluasa melakukan sesuatu sesuai kehendak hati mereka. Dan jika melanggar, itu bisa menyebabkan kematian. Untuk memastikan jenis sihir apa yang tertanam dalam tubuh bocah ini, Jopan berfokus untuk menyinkronkan dirinya dengan memori ingatan dari tubuh yang sekarang ditempati oleh Jopan. Dari ingatan itu, Jopan melihat dirinya sedang dibantu oleh Nona Luo dalam sebuah kejadian. Jangan ganggu Jopan. Dia adalah bagian dari keluarga Luoku. Tidak Nona, saya tidak bermaksud. Penjaga Pang, tolong ajarkan aku bela diri. Aku ingin menjadi penjaga juga. Bocah, saat ini kau masih terlalu lemah. Untuk menjadi seorang penjaga, masih terlalu dini untukmu sekarang. Tapi, aku akan mengajarimu dasar-dasarnya. Bagaimana? Kau mau? Siap penjaga Pang. Aku akan berusaha keras agar menjadi penjaga Nona dan keluarga Luo. Bandit, cepat lindungi tuan muda dan Nona.
Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun lolos. Nampak dari ingatan itu, kediaman Luo sedang diporak-porandakan oleh sekelompok bandit. Hingga kobaran api itu menghanguskan kediaman Luo. Zopan, bertahanlah. Nona, cepat pergi. Larilah bersama Tuan Muda. Aku membenci diriku yang lemah ini. Hingga aku tak mampu melindungi keluarga Luo. Dari ingatan-ingatan itu, akhirnya Zopan mengetahui sebab muasal dari masalah yang ada di tubuhnya. Kampret lah. Ternyata bocah ini bertekad untuk melindungi keluarga Luo dan Nona Jia ya. Jadi, selama aku melanggarnya, sihir hati ini akan terpicu. Kampret emang. Kenapa syaratnya mesti gini sih? Apa aku harus jadi budak, melayani orang lain seumur hidupku? Tai emang. Aku adalah kaisar sihir dari Tanah Suci. Sekarang, aku harus melayani keluarga kecil. Bagong! Zopan yang meluapkan emosinya dengan menghantam pohon, menciptakan keributan hingga keberadaannya disadari oleh orang-orang yang berada di sana. Woi, sialan! Siapa di sana? Cepat keluar! Kampret! Ketahuan. Dan itu juga disadari oleh Nona Luo dan penjaga Pang. Apakah itu bantuan untuk kita? Tidak, Nona. Tidak mungkin mereka datang secepat ini. Zopan terlihat melangkah mendekati mereka sambil berkata, Nona, sudahlah. Mengenai seni bela diri spiritual, apa salahnya diberikan kepada mereka? Aku tak ingin kehilangan nyawa Nona dan itu juga merupakan kerugian besar bagi keluarga Luo. Siopan? Kupikir kamu... adalah sebuah keajaiban besar untuk aku bisa bertahan hidup, Nona. Sambil memperhatikan mereka dengan seksama, Zopan dihadapkan dengan kenyataan bahwa yang terlemah di antara bandit-bandit itu berada di lapisan ke-6. Dan untuk Sun Guanjia sendiri, pancaran ki-nya terasa lebih besar dari bandit lainnya. Siapa bocah ini? Mungkin dia adalah bocah yang sudah menjadi budak keluarga Luo selama 15 tahun. Meski dihina seperti itu, Zopan tak berani mengambil tindakan gegabah. Zopan menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika terjadi pertempuran, maka itu akan menjadi pertempuran antara hidup dan mati. Anak ini benar-benar bodoh. Dasar penakut. Kenapa mesti bicara banyak omong kosong? Sudah waktunya memberikan kedisiplinan. Woi, kita sudah berada di ujung tanduk. Kenapa kita mesti mempertahankannya? Zopan, jangan banyak bicara omong kosong. Cepat pergi dari sini. Dari dulu, Nona ini memang sangat baik ya. Bahkan, di saat seperti ini, Nona masih sempat-sempatnya untuk menyelamatkan seorang budak. Sun Guanjia, bisakah kau membiarkannya pergi? Itu tidak mungkin, Nona. Woi, bunuh bocah itu lebih dulu. Lalu, bunuh orang-orang di sekitarnya, sampai dia menyerah. Oke, lakukan sekarang. Bandit itu pun bergerak maju ke arah Zopan. Melihat musuhnya datang, Zopan bersiap dengan kuda-kudanya. Saat bandit itu melompat, mengangkat tangannya untuk mengayunkan senjata, Zopan melihat sebuah kesempatan. Matilah kau bocah! Zopan hanya tersenyum. Dengan menggeser sedikit kuda-kudanya, Zopan berhasil menangkis tangan lawan hingga senjata itu terlepas dari genggamannya. Dengan cepat, Zopan mengambil senjata itu. Lalu, dengan tebasan yang cepat, Zopan berhasil merobek perut bandit itu. Sontak, hal itu mengagetkan semua orang yang ada di sana. Bagaimana tidak? Zopan yang berada di lapisan ke-5 berhasil membunuh seseorang di lapisan ke-7 hanya dengan sekali gerakan. Belum tahu aja mereka kan kalau aslinya Zopan itu adalah seorang kaisar sihir. Kalau tahu mah udah pada ngacir itu. Setelah berhasil menebas bandit itu, Zopan terus melesat maju ke depan. Hingga di saat Zopan melirik ke arah Nona Luo dan Tuan Muda, Zopan mengubah arah dan berpikir setidaknya Zopan saat ini harus menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Secepat kilat, Zopan meraih Nona Luo dan Tuan Muda melewati penjaga Pang. Zopan pergi meninggalkan tempat itu dengan menggendong Nona Luo dan Tuan Muda. Dasar bocah sialan! Cepat, kejar mereka! Woi,
jaga mereka. Jangan biarkan mereka mengejar Nona dan Tuan Muda. Hah, baik penjaga Pang. Bocah sialan itu. Berani sekali dia menghancurkan rencana besarku, ha? Aku tak akan membiarkannya lolos. Ingat saja kau bocah. Ketika aku mendapatkan kau nanti, akan kuhancurkan seluruh tulang-tulangmu hingga kau mati, ha? Sialan. Terlihat Jopan mencoba pergi sejauh mungkin dari tempat itu agar bisa menyelamatkan Nona Luo dan Tuan Muda. Dalam pelariannya, terdengar suara teriakan untuk segera diturunkan di sana. Bahkan terlontar kata-kata makian dari Tuan Muda Luo. Zopan yang diteriaki makian itu langsung saja dia menghentikan langkahnya dan dengan kesal dia menurunkan Nona Luo dengan membantingnya. Walau terasa sakit, namun Nona Luo mencoba untuk menuangkan pikirannya bahwa dia tidak bisa meninggalkan penjaga Pang dan yang lainnya di sana. Namun Jopan menjelaskan bahwa saat ini mereka bukanlah lawan dari para bandit-bandit itu. Dan sambil melangkah pergi, Jopan mengatakan jika Nona ingin tetap ke sana, Jopan tidak akan menghalanginya. Yang kemungkinan besar kematian akan menghampirinya. Mendengar itu, Tuan Muda Luo yang tak paham situasi dan kondisi saat ini kembali memaki Jopan. Jopan yang sudah lama kesal dengan tingkah Tuan Muda Luo, tiba-tiba wajahnya berubah tersenyum. Tuan Muda yang melihat perubahan Jopan itu, dia sedikit bingung. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian terlihat di sana Nona Luo yang menghampiri Tuan Mudanya yang sedang tersungkur. Kau keterlaluan, Jopan. Hah, itu hanya hukuman kecil untuknya. Dan ini mungkin lebih baik daripada harus mati di tangan para bandit-bandit itu. Hoi, apakah di sekitar sini ada tempat tersembunyi? Hah? Tempat tersembunyi? Oh, hanya ada beberapa peternakan di alun-alun. Namun, tak ada tempat persembunyian. Dan di sisi barat daya Gunung Angin Hitam, ada hutan berkabut di sana. Bahkan, bandit-bandit itu pun tak mungkin tahu medan di sana. Baguslah. Ayo kita pergi ke sana. Pegang adikmu dan tuntun aku untuk ke sana. Hah? Ke sana? Pergi ke sana. Hanya akan ada bahaya yang menunggu. Awas saja kau nanti ya. Akan kuberi kau hukuman. Tak lama mereka pun sampai di tempat yang dituju. Nona Luo menjelaskan bahwa inilah tempat yang dinamakan hutan berkabut. Dikatakan, kabut di sini mengelilingi selama bertahun-tahun. Bahkan, sulit bagi orang-orang untuk dapat keluar masuk dari tempat ini. Nona Luo juga menerangkan bahwa kekuatan supranatural di Gunung Hitam ini tak dapat diremehkan. Dan berhubung dalam beberapa dekade ini mereka tak melakukan apapun, itu membuat mereka cukup kesulitan mengetahui informasi tempat ini untuk sekarang. Dan bahkan, para bandit-bandit itu pun tak ada yang berani datang ke tempat ini. Mendengar semua penjelasan itu dari Nona Luo, Jopan hanya tersenyum dan sambil melangkah maju. Sebelum itu terdengar Nona Luo yang meminta Jopan untuk membawa Tuan Muda pergi bersama dia. Dan dia sendiri akan mengalihkan perhatian para bandit-bandit itu. Sambil menengok, Jopan berkata, aku menolak. Aku tak tahu banyak mengenai tempat ini. Dan jika Nona ingin tetap pergi, maka akan langsung kubunuh anak ini. Oi, apa maksudmu? Ya, jika kau ingin pergi, itu sama saja dengan mati. Ingatlah, jaga hidupmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Jangan biarkan pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Itu semua karena hidupmu itu sangat berharga. Dan bukankah lebih baik kita membunuh Sun Guanjia di sini? Weh, maksudmu? Sopan, apa kau sudah gila? Sun Guanjia itu memiliki ki yang sangat banyak. Belum lagi ada 4 orang kuat di sampingnya. Woi, dasar budak kancing. Jangan banyak omong kosong kau. Sopan, dengar. Bahkan, jika Pang Tongling ada di sini dan bergabung denganmu, itu masih bukan lawannya. Memangnya, apa yang bisa kau lakukan untuk saat ini? Apa yang bisa aku lakukan saat ini? Bahkan, mereka hanyalah sekelompok sampah yang tak cocok untuk melawanku. Zopan. Woi, Nona. Bagaimana kalau kau mendengarkan pendapatku saat ini? Atau kau bisa menyerahkan hidupmu begitu saja kepada mereka? Ini sebuah pertaruhan menarik, bukan? Sebelum mereka menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga ada di tanganmu, Nona.
Dengan sedikit kesal dan ragu, Nona Luo melemparkan cincin ruangnya ke arah Jopan. Itu cincin keluargaku. Jika kau berbohong, aku tak akan melepaskanmu begitu saja. Tenang saja, Nona. Tunggu saja di sini. Terlihat Jopan melangkah pergi ke dalam hutan yang berkabut. Dasar budak ini. Dia berani sekali ya. Kakak, kau harus mengajarinya dengan baik. Yunhai, meskipun budak ini kurang rasa hormat, namun bagaimanapun dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang hanya diam dan berbicara omong kosong saja, bukan? Kita mestinya bersyukur dengan ini. Aku tidak tahu seperti apa dia sekarang. Jopan, dia sudah berubah. Shin berpindah ke tempat di mana Zopan yang sedang menelusuri hutan berkabut itu. Terdengar dia bergumam, Dong Qinglong, Si Baihu, Suzaku Selatan, Xianhu Utara, Kirin Chongtian Tengah, langit lurus dan langit kosong. Di sini. Ini arai besar yang alami. Sayangnya orang-orang tak tahu cara menggunakannya. Tapi kali ini aku datang. Akan kuubah semuanya menjadi Gunung Tianmu yang kedua. 9 gerbang, hantu terpencil, terbukalah. Setelah Jopan membacakan mantra itu, terlihat cincin itu melayang dan bersinar. Roh jahat kuartet, datanglah! Terlihat aura keemasan terpancar kuat dari cincin yang melayang di tangan Zopan. Setelah cukup membesar auranya, Zopan langsung mengarahkannya ke tanah. Aura keemasan pun bercampur dengan warna hitam, berpendar mengitari Zopan. Kakak, lihat itu! Terlihat dari arah posisi Nona Luo dan Tuan Muda, kabut keunguan yang awalnya menyelimuti tempat itu kini berputar dan bergumul di satu titik di mana tempat yang tadi Jopan tuju. Perlahan namun pasti, kabut itu seperti seolah-olah tersedot ke arah Jopan. Hingga tak lama, kabut-kabut itu pun menghilang. Kakak, kabutnya menghilang. Hah? Kabutnya menghilang? Tiba-tiba dari arah belakang Nona Luo ada yang datang. Hah? Jopan? Jopan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa tadi itu adalah semua ulahmu? Tenanglah Nona, tak perlu meributkan hal sepele seperti itu. Sekarang ikuti aku. Aku akan mengajarimu sihir belenggu dan mantra lainnya. Ketika para pandit itu datang, kau bisa mengendalikan dan membunuh mereka. Apakah memang ada cara untuk mengalahkan mereka? Latihan arai merupakan sesuatu yang berharga dibanding latihan seni bela diri di dunia ini, Nona. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri dari keluarga Zongmen. Arai ini juga terdapat ratusan ribu lingsi yang tak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan arai ini dengan cukup mahir. Jopan, bagaimana? Tenang, jangan khawatir. Aku sudah menetapkan batasnya dan sekarang, mari, aku akan mengajarimu. Iya. Shin berpindah ke tempat Guanjia yang tampaknya mereka mulai memasuki hutan berkabut. Oi, Guanjia, lebih baik kau bunuh saja aku sekarang, Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan membalas dendam semua yang sudah mati. Oh, Fang Chongling. Ketika aku menyanderamu, nonamu akan mematuhi perintahku. Karena mereka bersembunyi di sana, jadi aku memerlukan panduanmu. Hutan berkabut ini gak begitu akrab bagi kami, Sialan kau Guanjia, kau tak dapat membawa aku untuk mengancam Nona. Fang Tongling, kau pimpin saja jalannya ya. Dengan kebaikan Nona Luo, seharusnya sih tak akan meninggalkanmu, Oi, Guanjia, lihat,
Di depan ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon. Sun Guanjia kaget karena ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon yang tak lain itu adalah Zhou Pan. Woi, dia yang membunuh pria besar itu. Halo semuanya. Aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang sangat lama. Zhou Pan, kau cukup berani untuk berdiri di depanku, ha? Woi, bunuh dia. Merespon cepat perintah itu, salah satu bandit melesat ke arah Zhou Pan. Oke, kita lanjutkan cerita sebelumnya. Sesaat setelah salah satu anak buah Sun Guanjia melesat maju ke arah Zhou Pan, dengan santuy, Zhou Pan ngomong, "Kakak beradik itu sudah aku lumpuhkan, dan sekarang mereka ada di tanganku." Mendengar itu, Sun Guanjia terkejut, dan sontak menyuruh bandit yang sedang menyerang Zhou Pan untuk berhenti. Dan hampir saja pedang tajam itu menebas leher Zhou Pan. "Wih Zhou Pan, seperti yang kau katakan, benarkah mereka sudah kau lumpuhkan? Dan sekarang berada di tanganmu?" Sambil mencoba bangkit, Zhou Pan menjawab, "Guanjia, bagaimana kalau kita bertransaksi ya? Apa kau tertarik? Transaksi macam apa? Aku akan menyerahkan mereka kepadamu, tapi kau harus menjamin masa depanku selanjutnya. Bagaimana?" Mendengar apa yang Zhou Pan katakan, Sun Guanjia terkejut. Bahkan penjaga Pang merasa tak percaya akan apa yang sedang terjadi. "Wih Zhou Pan, kenapa kau melakukan semua ini ya? Dan mengkhianati keluarga Luo?" "Lalu, kau juga kenapa mengkhianati keluarga Luo, Sun Guanjia? Aku juga penasaran." "Kenapa kau malah bertanya balik, bocah?" "Orang tak bisa terus menghancurkan diri sendiri. Sekarang, keluarga Luo telah kalah. Aku tak bisa tentunya membangun hanya dengan kekuatan satu orang saja. Cukup masuk akal bukan? Bila menggunakan kehidupan mereka untuk membuka jalan baru bagi diriku sendiri. Mengapa harus mencari jalan buntu?" Sekarang, tempat mereka bersembunyi ada di ujung tali ini. Dan keberadaan mereka tentunya hanya aku yang tahu dengan jelas. Agar aman mencari jalannya, kau tandai dengan tali merah ini ya. Ide yang cukup bagus, cerdik. Selain itu, bisa juga untuk melacak dan mencari jalan kembali dari hutan berkabut ini. Menarik kau bocah. Zhou Pan hanya tersenyum. Baiklah Zhou Pan, aku sepakat dengan transaksi itu. Aku harap kau tak berbohong. Sun Guanjia, aku sudah bicara jujur. Wei Zhou Pan, aku katakan ini di depanmu dengan jelas. Aku tak percaya sedikit pun. Tiba-tiba mereka berdua tertawa bersama. Baiklah, kau ambil jalannya Zhou Pan. Ikuti aku. Dalam perjalanan, Pang Tongling terus memaki Zhou Pan. "Weh Zhou Pan, anak babi kau ya. Tega sekali kau menjual tuanmu, ha? Kami benar-benar sangat mempercayaimu. Dan kau malah mengkhianati kami. Dan kau Guanjia brengsek, kau penjahat bajingan. Aku akan mengutuk kalian bahkan jika aku mati." Tiba-tiba Zhou Pan menghentikan langkahnya. "Weh Zhou Pan, kenapa kau berhenti? Apa di sini tempatnya?" "Sun Guanjia, aku membawamu ke sini, ke jalan Huangquan, tempat di mana kau akan mati." "Hah? Woi, brengsek kau, matilah sialan." Namun tiba-tiba keberadaan Zhou Pan berubah menjadi tumpukan potongan kayu kecil setelah dihantam Sun Guanjia tadi. Dan Zhou Pan menghilang dari tempat itu. Sun Guanjia panik. "Wih, apa ini? Weh, cepat cari jalan kembali. Sun Guanjia, ini tidak bagus. Tali merah tadi sudah rusak. Pang Tongling juga hilang." "Apa?
Sialan, bocah itu berani sekali dia menipuku, ha? Jangan kau pikir hutan ini bisa menjebakku, ha? Tunggu saja bajingan, aku akan membunuhmu. Dengan penuh amarah, Sun Guanjia berteriak di sana. Tiba-tiba suasana berubah. Langit menjadi gelap dan awan merah berkabut muncul. Lalu terdengar seseorang berkata, Guanjia, asal kau tahu, ha? Kau tak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuhku. Apa yang terjadi? Kenapa kabutnya berubah menjadi merah? Woi, tetaplah waspada dan awasi sekitar. Namun, tak ada jawaban dari anak buahnya. Saat Guanjia nengok ke sana kemari, namun tak menemukan mereka. Kemana mereka pergi? Seolah-olah keberadaan mereka tak pernah ada. Tunggu, bukankah ini mode arai? Sin berpindah ke tempat Jopan berada sekarang. Terlihat di sana mereka sudah berkumpul. Pang Tongling, Tuan Muda, dan Nona Luo. Mereka telah dikendalikan dan menghilang satu persatu. Penjaga Pang juga sudah diselamatkan. Ini bagus. Jopan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sambil melompat ke tengah lingkaran, Jopan menjawab, Nona, sekarang aku akan membantumu. Apa yang kau lakukan, Jopan? Jangan bergerak, Nona. Ikuti saja. Ya. Pipi Nona Luo tiba-tiba merona memerah. Ikuti aku dan tolong tetap fokus, Nona. Baiklah. Jopan mengarahkan tangan Nona Luo ke bawah. Tiba-tiba, sensasi hangat di tangannya mulai terasa. Kekuatan ini benar-benar luar biasa. Jopan tersenyum. Lalu dengan serentak, keduanya mengucapkan satu kata. Bunuh! Cahaya kemasan mulai berpendar mengitari keduanya, yang dicampur dengan aura hitam yang keluar dari bawah tanah. Kita dibawa kembali ke lokasi Guanjia dan para bandit itu. Tiba-tiba para makhluk astral melesat menyerang mereka. Weh, makhluk apa ini? Tiba-tiba salah satu bandit terkena hantu itu dan merasuk ke dalam tubuhnya. Salah satu bandit itu berteriak kesakitan dan tak lama dia langsung mati. Melihat kejadian itu, bandit yang berambut pendek, dia mulai panik. Dia langsung berteriak dan lari terbirit-birit. Tiba-tiba Sun Guanjia bisa melihat dia. Namun sayang, bandit itu juga harus terkena serangan hantu dari array pembunuh yang dibuka oleh Jopan dan Nona Luo. Seketika bandit itu juga langsung mati. Sun Guanjia yang melihat kejadian itu, dia juga mulai panik. Dari belakangnya tiba-tiba salah satu hantu melesat ke arahnya. Sun Guanjia mencoba menahan hantu itu. Bajingan! Namun, maksud hati memeluk gunung apa daya becanya terjungkal. Setelah bersentuhan dengan hantu itu, makhluk itu masuk ke dalam tubuh Guanjia melalui tangannya. Sontak, membuat Guanjia saat itu juga berteriak kesakitan, hingga dia ambruk tertunduk lesu. Dia sampai memuntahkan cairan merah, bahkan terlihat matanya mulai memerah. Woi, sialan kau Jopan! Siapa sebenarnya kau? Dari arah semak-semak, Jopan muncul. Sambil tersenyum, Jopan berkata, Pergilah kalian ke neraka, para sampah. Oke, kita lanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Jopan menampakkan dirinya, tiba-tiba dia tertawa. Debu menjadi debu, bumi kembali ke bumi. 9 penyihir milik margaku kembali. Kita dibawa ke posisi Nona Luo. Dia terkejut karena tiba-tiba aura pancaran dari array kematian semakin membesar. Ada apa ini? Apakah arraynya lepas kendali? Sedangkan di posisi Jopan, aura pekat berkumpul mengelilinginya. Aku bisa merasakannya. Kekuatanku telah kembali.
Nerobos lapisan ke-7. Ke-8. Ke-9. Menerobos puncak pondasian Rilem. Dengan terengah-engah, Jopan menstabilkan tubuhnya. Kekuatan sihirku hampir habis karena menggunakan teknik ini. Tapi semakin aku menerobos saat ini, semakin berharga pula pencapaianku di masa depan. Aura yang besar memancar dari tubuh Jopan hingga mampu menerangi area sekitar. Berkumpul! Beberapa saat setelah itu, sambil jalan, Jopan berbicara dalam hati. Terobosan dalam pengumpulan ki ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan sumber daya yang tersimpan dalam Dantian juga jauh lebih banyak daripada umumnya. Ya, setidaknya ini 3 kali lipat lebih banyak. Sekarang, aku sudah melakukan terobosan. Beberapa seni bela diri harus aku terapkan. Tiba-tiba Nona Luo dan yang lainnya datang. Jopan, kemana saja kamu pergi? Kenapa areanya lepas kendali? Oh, itu mungkin karena lingzinya yang terlalu kecil, hingga areanya menjadi cacat dan akhirnya lepas kendali. Oh iya, tadi aku pergi untuk mengecek Guanjia dan yang lainnya. Bersyukur, mereka semuanya sudah mati. Tiba-tiba penjaga Pang melakukan sikap hormat kepada Jopan. Aku minta maaf. Sebelumnya, aku dibawa ke kejaman mereka. Aku tidak tahu kalau kamu berusaha menjebak mereka. Bahkan, aku sampai menghinamu. Saudara Jopan, aku harus membayar hukuman dan memberimu hormat. Bahkan, jika kau ingin kepalaku, aku tak keberatan. Penjaga Pang, kamu adalah kepala penjaga dari keluarga Luo. Dan aku hanyalah seorang pelayan kecil. Mana berani aku memberikan hukuman padamu. Apalagi kali ini Nona Luo ikut merencanakan dan membantu mengalahkan Sun Guanjia. Oh, apa? Nona juga ikut membantu? Benarkah? Ya, sekarang karena sudah tidak ada ancaman lagi, apa rencana selanjutnya? Oh, awalnya kami berencana melindungi Nona untuk pergi ke kota Feng untuk menemui keluarga Cai di sana. Kamu harus tahu, Jopan, kalau anak pemimpin keluarga Cai akan menikahi Nona kita. Keluarga Cai di kota Feng ya? Keluarga Cai adalah keluarga besar pertama di kota Feng. Jika bisa memberikan Nona keluarga Luo kepada mereka, mungkin sihir hati bocah ini akan menghilang. Maka aku akan terbebas. Baiklah, sudah diputuskan. Ayo kita pergi ke keluarga Cai. Tak terasa waktu cepat berlalu. Matahari pun kembali menuju tempat peristirahatannya. Sin berpindah ke satu tempat yang jauh, di mana di sana terlihat seorang lelaki yang sedang menghadap ke seseorang yang sepertinya kedudukannya lebih tinggi darinya. Woi, apakah Sun Guanjia berhasil? Lapor Xiao Jai, Sun Guanjia nampaknya gagal, dan mereka sekarang sedang menuju ke kota Feng. Oh, begitukah? Lanjutkan pemantauanmu. Baik. Dia pun langsung berlalu dari tempat itu. Orang yang dipanggil Xiao Jai itu beranjak dari tempat duduknya dan melangkah ke sebuah tirai yang tak jauh dari tempat itu. Perlahan dia membukanya. Master, semua teman Anda sudah di sana menunggu Anda. Tunggu saja, naga itu berada di tanganku. Setelah itu, aku akan mengirimmu kembali agar bersatu bersama saudara-saudaramu. Kita dibawa berpindah ke sebuah kota kecil bernama Kota Angin atau disebut juga Kota Feng. Matahari bersinar dengan indahnya dan lalu lalang manusia disibukkan dengan aktivitasnya. Hari yang cerah dan indah membawa kebahagiaan bagi semua orang. Tak terkecuali untuk rombongan Zopan yang kini telah sampai di Kota Feng. Saudara Zhou, aku ingat bahwa kamu tidak pernah ke Kota Feng kan? Bagaimana? Ramai bukan?
Jopan menjawab, namun dia hanya diungkapkan dalam hatinya. Apa bedanya gunung dengan desa? Semua sama saja. Sekarang, apa kita akan langsung ke keluarga Chai? Tidak, kita tak bisa langsung ke sana. Aku dan Yunhai akan bertemu dengan pemerintah kota ini. Nanti, kami akan menjemput kalian. Ingat, jangan kemana-mana dan jangan kabur. Siapa juga yang akan pergi, Nona? Merepotkan. Jopan, jika kita langsung ke keluarga Chai, kita akan ditertawakan dan diperlakukan kasar di sana. Sekarang, kita akan pergi ke pintu penginapan untuk menunggu. Ya baiklah. Ayo kita pergi. Kita akan menunggu di sana. Tapi, aku akan lihat-lihat dulu tempat ini. Wih, anak babi. Kau ada di kota ini karena kakakku ya. Ingat itu. Tunggu saja kau. Jika calon kakak iparku sudah datang, kau harus menghormatiku. Jika tidak, maka aku akan membersihkanmu. Jopan yang kesal, dia langsung menendang Tuan Muda Luo. Tak perlu menunggu kakak iparmu. Sekarang, aku yang akan membersihkanmu. Jopan, kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Lah, dia duluan yang mulai kok. Silahkan tunggu sampai kau tenang. Jika Nona merasa aku tak enak dipandang, tinggal singkirkan aja aku. Mudah bukan? Nona Luo hanya menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Saudara Zhou, bagaimanapun dia adalah tuanmu. Bagaimana kau bisa menendangnya? Diamlah. Mereka pun lanjut melangkah pergi. Tak lama mereka melangkah, Jopan mendengar sebuah pertengkaran di sana. Bukankah kamu seorang master giok? Kenapa ini palsu? Woi, mata mana yang kamu lihat bahwa ini palsu? Ini adalah batu giok paling murni. Mendapatkannya saja sangat susah, Nona. Nona, apa mungkin kau tak tahu soal giok, ha? Ya, aku memang gak terlalu tahu soal giok, tapi aku telah melihat giok yang nyata dan asli. Ketahuilah bahwa giokmu itu palsu. Nona, pernah melihat sekali bukan berarti mampu membedakan yang asli dan yang palsu. Semua orang di sini telah mendengarnya. Kekonyolan macam apa ini? Ya, memang aku memiliki kemampuan untuk membedakannya. Hei, Nona, sebaiknya kau cepat pergi dari sini ya. Jangan mengganggu bisnisku. Tiba-tiba seseorang menyela pembicaraan mereka. Giok itu memang palsu. Oi, siapa itu? Ternyata orang yang berbicara itu adalah Jopan. Oi, Pak Tua, aku tahu sebuah cara untuk membuktikan bahwa giok itu asli atau palsu. Sambil mendekat, Jopan membenarkan kalau giok yang di tangan penjual itu memanglah palsu. Bahkan, Jopan bersedia untuk membuktikan ucapannya dan menantang kepada penjual itu untuk mencari kebenarannya dengan sebuah pembuktian yang nyata. Hei bocah, dari mana kau berasal? Kenapa kau mengatakan kalau giok ini palsu, ha? Apa kau hanya ingin membual, ha? Perlu kau tahu, aku menjual giok ini asli. Jopan hanya menghela nafas dan mengatakan kalau lebih baik kita buktikan saja. Perdebatan mereka ternyata memancing banyak orang untuk berkumpul. Dan mereka juga menginginkan kebenaran dari itu. Ini adalah cairan belerang yang banyak ditemukan di dekat sini. Sekarang, coba masukkan giok itu. Kita akan tahu giok itu asli atau palsu. Oh, baiklah. Aku akan memasukkannya. Dengan yakin penjual itu pun memasukkan batu giok itu ke dalam mangkuk yang disiapkan oleh Jopan. Setelah giok itu dimasukkan, tiba-tiba perubahan terjadi. Nampak giok itu perlahan memudarkan warna awal dan perlahan berubah menjadi memerah. Sontak, hal itu membuat penjual itu kaget. Dan hal itu juga disaksikan oleh yang lainnya yang berada di sana. Kini terlihat jelas di mangkuk itu, batu giok yang awalnya hijau kini berubah menjadi kuning kemerahan. Jangan kaget begitu. Potongan giok ini memang pada awalnya adalah tiruan, sehingga mulai memudar begitu memasuki cairan itu. Jopan lantas mengambil giok itu dari dalam mangkuk tadi. Nah, sekarang kau harus tahu jika apa yang dikatakan Nona itu adalah benar, dan dia tidaklah salah. Sial, kenapa jadi begini? Nah, batu giok palsu ini
setara 3 batu spiritual saja. Tiba-tiba, seseorang melempar sesuatu tepat mengenai kepala belakang si penjual giok itu. Woi, siapa yang berani melempariku dengan batu, ha? Namun, bukan jawaban yang didapat, melainkan kemarahan para pembeli yang sudah terlanjur mengeluarkan batu spiritual mereka dan meminta ganti rugi atas itu. Sambil dikerubuti para pembeli yang marah, penjual itu hanya bisa mengumpat kepada Zopan dari jauh. Menanggapi itu, Zopan hanya tersenyum. Tuan benar-benar baik. Nona kecil ini hanya tahu itu palsu, tetapi tak tahu bagaimana cara membuktikannya. Beruntung, Tuan datang membantu. Ya, itu karena aku pernah mengalami hal seperti ini. Nona, apakah tadi kau mau membelinya? Meski harganya 3 batu spiritual saja? Ah, tidak. Aku hanya ingin memberitahu semua orang saja nilai dari sebuah batu giok. Nona itu pun lanjut melangkah pergi. Wanita yang aneh, tegas Pang Tongling sambil melihat kepergiannya. Wanita ini beracun. Untungnya, aku punya pengalaman yang cukup. Penjaga Pang, kau kembali saja ke penginapan. Tapi, aku minjam 10 batu spiritual saja ya. Ada hal yang harus aku lakukan. Wih, sambil berderai, penjaga Pang pun memberikan 10 batu spiritualnya kepada Zopan. Zopan sengaja memilih jalan yang cukup sepi dari keramaian. Tiba-tiba di depan sudah dihadang oleh penjual batu giok tadi. Wih, bocah. Kita bertemu lagi. Wih, bos. Akhirnya aku menemukanmu. Wih, kau mencariku? Berani sekali kau menemuiku, ha? Apa kau tak takut? Wih, bos. Aku di sini untuk berbisnis. Aku ingin batu giok yang kau jual tadi. Aku akan membelinya dengan 10 batu spiritual. Bagaimana? Wih, 10 batu spiritual? Kau tahu giok ini palsu. Kenapa kau masih nekat membelinya dengan menghabiskan 10 batu spiritual, ha? Gadis tadi saja mengatakan kalau ini seharga 3 batu spiritual. Ya, meski itu palsu, namun bagiku itu sedikit berguna. Di tanganku, mungkin aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Oh, aku mengerti sekarang. Kedengarannya cukup bagus. Tapi, apa kau tahu berapa kerugian yang disebabkan olehmu tadi, ha? Tak hanya dilempari dan diejek. Apakah aku masih bisa membiarkanmu pergi, ha? 10 batu spiritual? Itu terlalu sedikit, bocah. Berapa yang kau inginkan? Aku menginginkan nyawamu. Tiba-tiba anak buah dari penjual itu keluar dari persembunyiannya. Woi, bos. Aku dengan tulus membicarakan kepadamu tentang bisnis. Omong kosong. Bukankah kau sudah menghancurkan bisnisku tadi, ha? Kau harus membayar semua ini dengan nyawamu. Jadi, bisnis yang kuajukan gagal ya? Baiklah. 2 orang anak buah penjual itu mencoba maju menyerang Zopan. Namun, yang terjadi di luar perkiraan mereka. Zopan menggunakan skill terkutuknya. Woi, bos. Kau bukan orang yang bisa membunuhku, tapi hanya seorang yang mencari kematiannya sendiri. Mereka semua yang terkena skill Zopan langsung tumbang. Dan Zopan berlalu pergi meninggalkan mereka yang sudah terkapar tak bernyawa. Setelah sampai di penginapan, Zopan bertemu lagi dengan penjaga Pang yang sudah menunggu. Penjaga Pang, tolong jaga pintu ya, dan jangan biarkan siapapun masuk. Oh, baiklah, tak masalah. Lalu Zopan pun menutup kembali pintu itu. Batu giok yang didapat Zopan tadi, Zopan letakkan di atas meja. Lalu Zopan mencoba merasakan aura dari giok itu. Tiba-tiba giok itu bersinar, memancarkan aura yang cukup pekat. Ini, kalau tak salah, ini adalah darah peri. Dijelaskan di sini, darah peri biasanya ditemukan pada batu mineral yang langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap langit dan bumi, dan disinari matahari dan rembulan. Dan darah peri ini dapat terbentuk setelah 10.000 tahun. Untuk yin dan yang, batu peri ini adalah harta yang langka di dunia. Bagi para penyihir sendiri, menurut catatan di buku 9 rahasia, darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Ketika Bloody Baby lahir, dia dapat membunuh orang dengan sangat ganas. Bloody Baby juga bisa menumbuhkan darah suci bersama praktisi. Bahkan, kekuatan setingkat kaisar
takkan berani memprovokasi. Jika di kehidupan sebelumnya aku memiliki Bloody Baby, aku ingin tahu seperti apa yang akan diterima oleh orang-orang di tempat suci itu. Lalu Jopan pun meneteskan darahnya ke batu giok peri itu. Aku tak menduga akan mendapatkan keberuntungan seperti ini. Giok itu bersinar terang. Bahkan nampak dari luar ruangan jelas terlihat aura merah yang keluar dari kamar Jopan. Ya, jika ingin melebur darah ini, harus terlebih dahulu menyiramnya dengan darah seorang praktisi, sampai spiritnya yang sama seperti darah peri untuk merasakan hatinya. Sial, pandanganku mulai kabur. Sepertinya aku terlalu banyak mengeluarkan darah. Bisakah aku menggunakan darah peri ini untuk Bloody Baby? Aku hanya punya kesempatan ini. Jika menyerah sekarang, maka tak akan ada kesempatan lain. Dengan kata lain, jika kau sudah memulainya, maka kau hanya bisa melanjutkannya. Tiba-tiba darah keluar dari mulut Jopan. Sial, ini tidak bagus. Jika aku melanjutkannya, takutnya akan membahayakan hidupku. Apa aku harus menyerah saja? Pandangan Jopan mulai semakin kabur. Jika nyawaku hilang, apa artinya darah peri ini? Tiba-tiba Jopan mengingat kembali kejadian dulu. Kaisar sihir Joipan. Menyerahlah dan serahkan buku 9 rahasia itu. Mereka adalah 7 kaisar. Buku suci itu adalah peninggalan kaisar kuno atas nama tanah suci. Sialan. Bukankah mereka hanya penjahat yang hanya bisa melihat keuntungan? Dan dia, Tuan Muda, jangan salahkan saya. Sial, murid pengkhianat. Kalian semua ingin aku mati. Tapi sekarang aku belum mati. Persetan dengan pembelaan kalian. Apanya yang suci? Siapa aku? Aku adalah kaisar sihir, kaisar iblis. Apa yang hilang dariku? Aku harus mendapatkannya kembali. Aku akan terima kerugian ini. Ini akhirnya selesai juga. Jurus iblis darah surgawi. Aku berhasil. Dan ini adalah kehidupan dari Bloody Baby. Tak terduga. Sangat mudah untuk menanamkan Bloody Baby. Karena aku sekarang memiliki Bloody Baby, maka seni bela diri yang akan kupakai dan aku kembangkan selanjutnya akan aku putuskan. Tak terasa waktu cukup lama berlalu. Saat Jopan keluar kamar, ternyata penjaga Pang sedang tertidur di luar. Sesaat dia terbangun saat Jopan menghampirinya. "Wih, kau sudah selesai?" Caipu telah datang mengingatkan kita. "Penjaga Pang, apa kau di depan pintu selama 10 hari ini?" "Ya, karena aku tak ingin ada seorang pun yang mengganggumu." "Terima kasih penjaga Pang, karena telah menjagaku." Apa kau menemui kesulitan saudaraku? Ayo, kita tak bisa membiarkan Nona dan Tuan Muda menunggu lama. Lau Pang, kenapa kau tak bertanya-tanya apa yang kulakukan di dalam sana selama 10 hari? Itu adalah urusanmu sendiri. Apa yang ingin disampaikan olehmu padaku, pasti secara alami kau akan mengatakannya. Lah, ayo kita pergi. Nona dan Tuan Muda sudah lama menunggu kita. Menanggapi itu, Jopan sempat tak menyangka atas pemikiran dari Pang Tongling. Namun dalam hatinya, Jopan merasa cukup tenang dan senang atas kepercayaannya. Kepercayaan tanpa syarat itu, aku belum pernah mendapatkannya selama aku menjadi kaisar sihir. Tak lama mereka pun sampai di depan rumah keluarga Feng. Wah, rumahnya sangat megah. Sangat layak untuk keluarga nomor 1 di kota Fang ini. Woi, berhenti. Siapa kalian?
berani sekali memasuki kediaman Caipu, ha? Ah, perkenalkan, saya adalah Pang Tongling, penjaga dari keluarga Luo. Dan ini adalah pembantu dari keluarga Luo, Zovan. Nona muda keluarga kami adalah tamu keluarga tuan rumah Anda. Wih, kapan aku menjadi pembantu keluarga Luo? 8 hari yang lalu, Cai Jialai mengatakan kalau kamu adalah pembantu keluarga Luo. Sepertinya Nona memperkenalkan kamu kepadanya. Selamat ya. Aduh, sejak kapan Kaisar Iblis menjadi pembantu keluarga kecil? Tapi penjaga Caipu itu sepertinya tak ramah. Oh, kupikir dari mana? Ternyata ini adalah orang ketiga dari keluarga Luo. Hei, ada 2 penipu lagi yang datang dan berbohong. Tenang saja, masuk. Woi, apa yang kalian katakan? Namun tiba-tiba Jopan menarik cepat penjaga Pang. Woi, kenapa kau menarikku, Saudara Zhou? Sikap bawahannya adalah sikap tuannya. Mereka memperlakukan kita seperti ini. Dapat diperkirakan, Nona juga akan sama. Mungkin keluarga Caipu bukan lagi tempat yang bisa dipercaya. Ini benar-benar masalah. Bagaimana mungkin keluarga Cai memperlakukan Nona dan Tuan Muda seperti ini? Ini sangat kejam. Terlihat di sana gubuk kecil di belakang kediaman keluarga Cai. Sial, bahkan mereka tak memberi keramahan sedikit pun. Tidak, bahkan mereka memperlakukan Tuan Muda dan Nona bukan sebagai manusia. Ayo, kita masuk dan lihat. Di dalam ruangan, terlihat Tuan Muda Luo yang sedang duduk tertunduk di tempat tidurnya. Tuan Muda, weh, Pang Yu. Tuan Muda, maaf aku terlambat. Tuan Muda langsung memeluk penjaga Pang. Weh nak, apa yang terjadi dengan kakakmu? Kakak pergi mencari saudari dan tunangannya. Namun, pemimpin keluarga Cai menyuruhnya untuk kembali dan membatalkan kontrak pernikahan itu. Sikap ini seperti menerima penghinaan sendiri. Apa yang dia minta? Ayo pergi, bawa aku melihat kakakmu. Keluarga Cai berani sekali mereka. Scene berpindah ke sebuah taman di keluarga Cai. Terlihat di sana Nona Luo sedang melihat tunangannya yang sedang mengejar perempuan lain. Xiaoting, Luo Yungsang, apa kau ingat apa yang kukatakan dengan jelas? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mataku, hanya ada adik Yu Fei. Waktu lama bergulir. Dia sudah lama tak menyukaimu. Karena di hatinya, sekarang adalah aku. Apa kau mengerti? Namun di sana Nona Luo terus berusaha untuk memujuk Xiaoting untuk bisa membujuk pamannya agar tidak membatalkan pernikahan dan membantu keluarga Luo. Namun, Xiaoting sendiri malah memalingkan muka dan berkata kalau itu tak ada hubungannya dengannya. Namun Nona Luo masih saja berusaha agar Xiaoting mau membantunya demi keluarga Luo. Namun, bukan jawaban yang diterima, melainkan sebuah tamparan keras dari perempuan bernama Yu Fei ini. Menurutnya, keluarga Luo sudah tak memiliki harapan lagi, dan dia juga menyuruh Nona Luo itu untuk menjauh saja dari keluarga Cai dan menyerahkan Xiaoting. Nona Luo hanya bisa tertunduk, menangisi nasibnya. Dalam pikirannya, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana nasib keluarga Luo ke depan? Tiba-tiba seseorang melewatinya. Kedua orang itu tertampar keras. Nampak, Jopan sudah berdiri di antara Nona Luo dan kedua orang itu. Kalian berani sekali macam-macam dengan nonaku.